Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, jumlah pasien yang terpapar COVID-19 kembali bertambah. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Brebes akhirnya menghentikan simulasi kegiatan belajar tatap muka di sekolah. Sebelumnya, satu sekolah percontohan di Brebes telah menerapkan kegiatan belajar tatap muka dengan protokol kesehatan. Baru 2 hari menggelar simulasi kegiatan belajar tatap muka di salah satu sekolah yang menjadi percontohan, yakni SMP Negeri 2 Brebes, Pemkab Brebes melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Brebes, mulai hari Rabu 15 Juli menghentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Sekda Brebes yang juga Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Brebes, Joko Gunawan, mengatakan, selain karena mengikuti aturan pemerintah provinsi, penghentian KBM tatap muka di sekolah dilakukan karena perkembangan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Brebes masih terus terjadi. Berdasarkan data saat ini, total sudah ada 46 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan rincian 36 orang sembuh, 8 orang dirawat, dan 2 orang dilakukan isolasi mandiri. Dalam perjalanan ini kan kita melihat bahwa perkembangan terhadap pandemi COVID-19 ini kan cukup dinamis sekali. Nah, sejalan dengan itu tersebut pula kita juga sering koordinasi dengan pemerintah provinsi juga, kemudian juga dari provinsi sementara untuk kegiatan kegiatan tatap muka langsung di bidang menengah pun juga sementara untuk dipending dulu, maka kita pun juga menyesuaikan. Sementara agar proses belajar mengajar tetap berjalan, setiap sekolah melakukan kegiatan belajar dengan metode daring atau belajar dari rumah. Meski sebenarnya sejumlah sekolah khususnya di Brebes Kota sudah siap dengan protokol kesehatan. Di antaranya menyiapkan alat pelindung diri seperti masker dan face shield untuk siswa. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes. Seorang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal terpapar COVID-19 setelah tertular dari sang suami yang akhirnya meninggal dunia. Akibatnya pelayanan kependudukan dengan tatap muka di kantor Dispenduk Capil ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal Selasa siang kecewa karena tidak dapat mengurus surat-surat kependudukan. Pintu gerbang kantor pelayanan kependudukan ini ditutup, sementara di samping gerbang terpampang papan pengumuman yang berisi pelayanan ditutup sementara. Sebagian warga yang hanya mengambil dokumen kependudukan dapat dilayani meski di balik pintu gerbang. Sementara warga yang hendak mengurus tidak dilayani dan minta untuk melakukan pendaftaran secara daring. Muhammad Zainuddin yang hendak menanyakan status kependudukan ini kecewa karena tidak bisa mendapatkan pelayanan karena ditutup sementara. Dirinya tidak tahu ada penutupan sementara pelayanan tatap muka dokumen kependudukan di kantor Dispenduk Capil. Mau pengambilan KK. Pengambilan KK. Oh, sudah di WA sama petugasnya? Enggak di WA. Enggak dikasih WA, lewanan nomor dia enggak ada gitu. Oh, gitu. Ya. Jadi tinggal ngambil ya, Pak? Tinggal ngambil ya. Sementara itu, Sekretaris Dispenduk Capil Kendal, Ahyan, mengungkapkan penutupan sementara pelayanan tatap muka ini karena salah satu keluarga pegawai Dispenduk Capil meninggal akibat COVID-19. Pihaknya mengantisipasi penularan dan penyebaran lebih banyak dengan melakukan penutupan pelayanan sementara. Hasil tracking kepada pegawai di Dispenduk Capil ada sekitar 34 ASN yang kontak langsung karena ikut takziah dan salah satu ruangan dengan keluarga pasien yang meninggal. Untuk sementara, untuk pelayan tatap muka itu udah tinggi sampai minggu depan, tunggu hasil tracking. Untuk yang pelayanan tetap kami laksanakan dengan pelayanan online. Kami buka tetap 24 jam untuk proses pelayanan online. Untuk proses verifikasinya tetap di jam kerja. Hasil tracking kepada pegawai di Dispenduk Capil ada sekitar 34 ASN yang kontak langsung karena ikut takziah dan satu ruangan dengan keluarga pasien yang meninggal. Meski sudah ada pengumuman penutupan pelayanan dokumen kependudukan, warga yang sudah menunggu masih mencoba meminta bantuan karyawan untuk mengambil atau mengurusnya. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal.
Hidup di garis kemiskinan membuat suami istri di Kabupaten Pekalongan terpaksa tinggal di bekas kandang sapi. Sudah 3 tahun pasangan Khorib dan Koyimah menempati ruangan yang hanya berukuran 3 kali 4 meter. Rumah yang layak huni adalah kebutuhan bagi sebagian besar orang. Dengan menempati rumah yang baik, seseorang dapat beristirahat dan berlindung dari teriknya sinar matahari maupun hujan. Namun, tidak semua orang dapat memiliki rumah yang layak huni. Seperti yang dialami oleh pasangan suami istri Khorib dan Komiah, warga desa Lumeneng, Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, yang terpaksa menempati bekas kandang sapi selama 3 tahun. Rumah yang berlantai tanah dan hanya berukuran sekitar 3 kali 4 meter ini ditinggali oleh Khorib dan Koyimah serta 3 anaknya. Dapur dan ruang tamu hanya 1 ruangan saja. Lantainya menggunakan lantai tanah dan tidak ada sarana mandi cuci kakus. Sebelumnya, Khorib bersama istrinya tinggal di Kabupaten Wonosobo. Namun karena kondisi ekonomi, Khorib kembali ke kampung halaman. Untuk bantuan, dirinya selama ini tidak mendapatkannya karena belum mempunyai KTP Kabupaten Pekalongan. Pekerjaan sehari-hari pun suami istri ini hanya menjual rumput dan batu yang dikumpulkan dari sungai. Ada biayanya buat bangun rumah. Iya. Kalau keseharian pekerjaan apa toh Pak? Ya, seharian itu ambil batu, Buru batu ya. kadang ngarit, ya harus macam-macam lah. Pihak desa mengaku saat ini sudah mengurus KTP pasangan kurang beruntung itu, termasuk mengajukan agar mendapatkan program bedah rumah tidak layak huni dari pemerintah. Karena BNM-nya kan belum ada, artinya ini kan warga Wonosobo, gitu. Baru diurus sekitar 3 hari baru jadi. Kependudukan memang bukan asli itu. Jadi nggak dapat ya Pak ya? Iya. Tapi kalau keseharian memang memprihatinkan. Iya, memprihatinkan keseharian seperti inilah. Adanya warga kurang mampu, kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan memberikan bantuan berupa sembako. Pemberian sembako ini merupakan bakti sosial dalam rangka Hari Bakti Adiaksa. Ini dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-60 dan Hari Ulang Tahun Ikatan Adiaksa Dharmakarini ke-20. Jadi kami melakukan bakti sosial ke warga masyarakat Kabupaten Pekalongan, salah satunya Pak Holdin. Keluarga Khorib dan Koyimah berharap apabila kepengurusan KTP maupun kartu keluarga selesai, pihaknya bisa mendapatkan bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan maupun bantuan sosial lainnya. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Menghasilkan uang dengan beternak belatung. Tunggu setelah jeda berikut ini.